Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas sirah nabawi. Dan kita masih masuk pada periode awal Nabi SAW menginjak kota Madinah. Malam ini kita akan membahas dua tema. Pertama, sedikit sejarah tentang Ashabu Suffah. Kemudian yang kedua, disyariatkannya adzan. Karena ini terjadi di tahun yang sama, tahun pertama Hijriah. Nabi SAW berada 1 tahun setelah hijrah beliau ke kota Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika disyariatkan salat kepada para sahabat, maka ketika itu belum ada azan, belum ada alamat tanda bagaimana caranya memanggil orang untuk salat. Maka sebagian para sahabat mereka mengira-ngira waktu. Sudah masuk zuhur ini, zuhur. Udah masuk asar gitu. Ngira-ngira waktu. Karena tidak ada panggilan azan masalahnya. Lah ketika itu kemudian para sahabat berkumpul, berdiskusi. Gimana caranya ngundang orang datang ke masjid. Sebagian sahabat mengatakan, gimana kalau kita tiru saja orang Nasrani gitu. Kita pukul saja lonceng. Biar kalau dengar suara lonceng, orang datang ke masjid. Yang lain mengatakan, janganlah kita tiru orang Yahudi saja pakai trompet katanya. Kita tiup saja trompet, kalau ada suara trompet, itu datang waktu sholat. Sebagian sahabat mengatakan, jangan kita tiru seperti orang Majusi, kita letakkan saja api di atas bukit itu. Kalau udah ada api di atas bukit berarti datang waktu sholat. Dan macam-macam ide-ide para sahabat. Kemudian setelah mereka banyak ide, disampaikanlah ide-ide kepada Rasulullah. Tapi semua ditolak oleh Rasul. Tidak ada yang diterima ide-idenya itu. Sampai suatu malam, Abdullah ibn Zaid al-Ansari radhiyallahu an bermimpi. Abdullah ibn Zaid al-Ansari ini bermimpi. Dalam mimpinya dia sedang memegang lonceng yang biasa ditabuh oleh orang Nasrani. Kemudian dalam mimpinya berjumpa dengan malaikat. Kemudian malaikat yang menjelma manusia ini dalam mimpinya mengatakan kepada Abdullah ibn Zaid al-Ansari, maukah ku bertanya, itu lonceng untuk apa? Kenapa kau bawa lonceng? Maka Abdullah ibn Zaid mengatakan, untuk memanggil manusia supaya datang untuk sholat. Kata malaikat ini mengatakan, aku utusan Allah, mau enggak aku berikan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan lonceng yang kau bawa. Kemudian diajarkan lafaz adzan dan lafaz qomat. Ya. Diajarkan lafaz-lafaz adzan yang kita ma'ruf hari ini orang adzan, dan juga lafaz qomat. Cuman bedanya kalau adzan diulang 2 kali. Kalau qomat itu cuman 1 kali saja kan. Kalau adzan ditartilkan, kalau qomat dicepatkan. Kalau adzan kan 2 kali kan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau qomat 1 kali saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan gitu. Ya. Apa bedanya? Kenapa yang 1 2 kali, yang 1 1 kali? Karena azan itu memanggil orang jauh, sehingga harus diulang. Karena di zaman itu belum ada toah, orang azan naik ke atas.
sehingga diulang kalimatnya dan ditartilkan, tidak cepat-cepat. Tapi kalau qomat itu untuk orang yang di dalam masjid, makanya satu kali saja cukup, tidak perlu diulang-ulang. Ya. Jadi terbangunlah Abdullah ibn Zaid ini radhiyallahu anhu, kemudian menghabarkan mimpinya kepada Rasul. Takjub Rasul dengan mimpinya Abdullah ibn Zaid dan langsung setuju. Dipanggillah Bilal dan mengatakan, ya Bilal, belajarlah lafaz adzan dan qomat dari Abdullah ibn Zaid dan jadilah kau muadzin karena suaramu paling lantang dan indah, kata Rasul. Maka Bilal pun belajar lafaz-lafaz adzan dan qomat dari Abdullah ibn Zaid al-Ansari. Ketika Bilal adzan, Umar dengar. Umar bin Khattab dengar. Langsung dia bergegas keluar dari rumahnya, mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sungguh lafaz azan yang dikumandangkan Bilal persis seperti yang aku mimpikan. Berarti yang mimpi itu dua orang, tapi yang menghabarkan pertama kali kepada Rasul adalah Abdullah ibn Zaid. Umar ini memperkuat saja karena mimpinya sama. Diajarkan lafaz adzan dan qomat sebagaimana Abdullah ibn Zaid juga diajarkan lafaz adzan dan qomat. Diperkuat dengan mimpinya Umar juga Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka Rasul makin tenang. Maka sejak itulah kemudian azan dikumandangkan untuk memanggil orang datang ke masjid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, kenapa ketika sahabat memberikan ide untuk memasang lonceng, memasang trompet, menyalakan api di bukit, Rasul menolaknya? Karena Nabi SAW tidak hendak menyerupai orang-orang kafir. Rasul tidak mau tasyabuh dengan orang kafir. Kalau dia pakai lonceng, Nasrani sudah lonceng. Pakai trompet, Yahudi pakai trompet. Api, Majusi pakai api, kan itu. Rasul tidak mau tasyabuh dengan orang kafir. Ya. Kemudian yang kedua, Rasul SAW hendak mengajarkan kepada kita kenapa memilih azan dan tidak memilih trompet, lonceng ataupun api. Rasul ingin memanggil salat itu ada makna ruh di dalamnya, ada panggilan ruh. Kalau suara trompet, apa panggilan ruhnya? Nggak ada ruh di dalamnya. Suara trompet saja atau suara lonceng saja. Tapi suara adzan ini ada panggilan ruh, ada ruh di dalamnya. Ada makna-makna yang indah dari kebesaran-kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Nabi SAW cerdas memilih Bilal, karena Bilal itu sudah lantang, indah suaranya. Makanya disyariatkan yang adzan itu kalau bisa yang lantang dan indah suaranya. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Hajar membahas tentang ada dua orang muazzin, yang satu dibayar, yang satu free, gratis. Yang free gratis ini suaranya tidak indah, ngagetin orang. Itu. Tapi yang dibayar ini suaranya indah. Lebih baik mana? Yang satu dibayar indah suaranya, yang satu pula tak dibayar tak indah pula suaranya, ngagetin orang, bahasa saya. Maka kata Imam Ibnu Hajar, pilihlah yang dibayar, karena azan itu perlu keindahan suara dan kelantangan. Karena biasanya lafaz-lafaz azan yang indah akan semakin indah lagi dengan suara muadzin. Sampai-sampai ada seorang mu'allaf dari Perancis cerita, seorang mu'allaf dari Perancis, ya, ada dua masjid. Yang satu indah sekali azannya, mendorong dia ingin ke masjid. Yang satu ngagetin tuh azannya, suaranya grebek, gak jelas. Apa kata dia? Yang ini hampir-hampir saya keluar dari agama saya, katanya. Yang ini memperkuat agama saya. Sampai ngomong gitu, ya. Yang ini hampir-hampir saya pindah lagi ke agama saya gara-gara suara adzan jelek itu. Dia bilang ngomong gitu dia.
Yang ini untung ada dia, sehingga aku istiqomah lagi katanya. Coba gara-gara suara adzan, orang mau balik lagi ke agamanya. Ya. Makanya lihat orang-orang barat itu, sebagian mereka terkadang masuk Islam gara-gara mendengar indahnya suara adzan. Ya, karena dalam suara adzan itu ada ruhnya. Selain memang lafadznya memang sangat indah sekali, maka akan semakin indah dengan suaranya. Makanya yang dipilih Bilal. Bilal lantang indah suaranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan muadzin itu pekerjaan yang sangat mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal saleh dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Waman ahsanu qaulan, siapa lagi yang lebih indah suaranya? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun kepada para muadzin. Maknanya para muadzin itu adalah orang yang paling indah suaranya. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapa lagi yang lebih indah suaranya dibandingkan mereka para muadzin? Karena mereka yang menyeru manusia untuk menuju Allah. Sekarang timbul pertanyaan, boleh enggak azan itu sebenarnya panggilan supaya orang datang sholat gitu ya? Apakah hanya semata-mata panggilan supaya orang datang sholat ke masjid, atau ada rahasia di balik itu? Kalau memang semata-mata panggilan, berarti kita boleh menggunakan kaset, tidak perlu pakai orang, kan intinya manggil orang. Kan sama saja lafadznya, sama saja. Bahkan kalau kaset itu kita bisa memilih suara-suara yang bagus gitu ya. Kalau dalam qiraah itu mungkin bisa pakai suara Syekh Surem gitu ya. Jangan saya serem gitu. Jadi kalau muadzin itu kita cari yang bagus gitu ya. Langsung aja kita setel ya pakai YouTube, langsung mic-nya depan YouTube. Ya, mungkin terperanjat semua, indah sekali suaranya. Rupanya tengok ke masjid, mana orangnya, tak ada pula. Orangnya di toilet, yang azan handphonenya. Apakah semata-mata memanggil sholat? Kalau manggil sholat kan pakai kaset bisa aja kan begitu. Kalau itu tujuannya. Rupanya para ulama membahas bahwa tidak boleh azan itu menggunakan kaset. Apa alasannya? Satu, syarat muadzin itu ada 3. Satu, dia seorang muslim. 2, dia zakar seorang laki-laki, dan dia akil, tidak mesti balik, dia akil berakal. Walaupun belum balik nggak apa-apa, yang penting sudah berakal. Muslim, berakal, dan dia apa namanya? Laki-laki, tidak boleh perempuan. Apakah 3 sifat ini ada pada kaset? Tidak ada. Ya. Kita katakan kaset muslim, kaset berakal, kaset laki-laki, tidak bisa. 3 sifat ini tidak mungkin lengket ke kaset. Ini satu. Yang kedua, azan itu ibadah badan, bukan ibadah kaset, bukan ibadah suara, dia ibadah badan. Sehingga harus ada badannya yang azan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau memang azan itu boleh dengan kaset, maka ini akan membuka tala'ub fiddin, main-main dalam agama. Ya. Kalau azan boleh pakai kaset, nanti khutbah Jumat pakai YouTube juga. Ini khotibnya belum ada, belum datang, nggak apa-apa. Banyak itu YouTube-nya Abu Mairah, setel aja. Nah, nanti boleh kemana-mana. Membuka tala'ub namanya, main-main dalam agama kan.
Wong azan aja boleh, kenapa khutbah nggak boleh? Nah, jadi gitu nantinya kemana-mana. Makanya nggak bisa pakai kaset. Nanti terbuka semua main-main dalam agama ini. Ya. Kemudian yang keempat, azan itu ada adabnya. Ada adabnya orang azan itu. Salah satunya menengok ke arah kiri dan kanan ketika hayya 'alas shalah kan itu. Ya. Hayya 'alas shalah kan nengok ke sana, nengok juga ke sini. Ada adabnya. Ya. Kalau kaset mana tengok-tengok, masuk aja di situ. Ya. Jadi dengan 4 perkara ini ulama mengatakan tidak boleh azan dengan kaset. Harus orang yang azan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, subhanallah, saya akan bacakan sedikit tentang beberapa riwayat keutamaan seorang muadzin. Pertama, hadis Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil muqaddam wal muadzin yughfar lahu mada sautihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin wa lahu mithlu ajrin man sallama. Kata Bara bin Azib radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf terdepan dalam solat, dan para muadzin, perhatikan, dan para muadzin akan diampuni dosanya sepanjang suaranya, dan dia akan dibenarkan oleh segala sesuatu yang mendengarkannya, baik benda itu basah, benda itu kering, dan dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang diajaknya. Kalau dia sholat Jumat, dia muadzin nih, ada berapa saf di situ kan? Ada 3 saf, anggaplah 100 orang. Dia dapat pahala 100 orang yang sholat di situ. Enak. Ya, besok rebutan mic-nya. Gitu. Ya. Tapi tahu diri, yang suaranya grebek janganlah. Ya, yang suara yang bagus-bagus saja lah yang muadzin itu. Nanti orang kapok sholat Jumat di sini. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, tapi lihat bagaimana diampuni dosanya sejauh suaranya. Bayangkan, sampai di mana suaranya? Dia akan diampuni sejauh itulah suaranya, dosa-dosanya diampuni. Kemudian juga hadis yang kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Walau ya'lamuna ma fi at-tahjiri lastabaku ilaih, walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhum walau habwan." Kata Nabi SAW, seandainya manusia mengetahui pahala yang akan didapat pada panggilan azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan undian, maka mereka siap diundi. Mungkin bahasa bebasnya, kalau ada muadzin sudah megang mic, kita datang, saya kasih 100.000, sayang azan, mau enggak? Gitu maksudnya. Kalau muadzin ini tahu pahalanya, oh enggak mau, 100 juta pun enggak mau. Cuman karena tidak tahu pahala, 2.000 pun mau. Ah, sini ambil itu. Karena tidak paham pahalanya. Sudah azan. Ah, pas lah. Iya. Sudah azan, pas pula pembahasan azan. Terlagi mau azan. Taib, ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.